Ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Menyembah Allah segitiga itu menyembah iblis, tak kasih tahu. Ya, menyembah patung itu menyembah iblis. Ingat, termasuk patung yang katanya mirip Yesus, padahal Yesus nggak gondrong. Buat patung Yesus itu cuman katanya. Patung katanya ini Yesus katanya. Padahal Yesus nggak kayak gitu, Yesus nggak gondrong. Itu kan prank dari Leonardo da Vinci. Siapa bisa bantah? Mosok patung Yesus disembah. Allah bilang tidak boleh membuat patung berwujud manusia laki-laki maupun manusia perempuan atau berbentuk apapun, termasuk segitiga, termasuk ornamen di dinding, apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama ya. Karena ini ada kaitannya dengan berita viral baru ini yaitu tentang kedekatan Ustadz Abdul Somad dengan Daniel Mananta, dan bahkan diisukan Daniel Mananta ini sudah mu'alaf ya setelah melakukan pertemuan langsung dengan Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru ya. Nah, video ini tentu ada kaitannya juga dengan ceramah Ustadz Abdul Somad yang sempat menggemparkan dan menghebohkan kekristenan ya beberapa tahun silam, kalau tidak salah lebih kurang 3 tahun yang lalu ya. Di kala Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan dari jemaah muslim ya di dalam masjid, yaitu tentang perihal patung ya. Dan ternyata waktu itu Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa di dalam patung tersebut ada jinnya. Nah, hal itu kemudian menjadi heboh dan membuat kepanasan umat Kristen. Dan hubungannya dengan video kali ini adalah pernyataan atau nada yang sama disampaikan oleh Daniel Mananta ya. Bahkan dia mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di patung tersebut memang ada roh jahatnya atau jin ya. Nah, begitu juga kemudian Pendeta Henry Tandianta ya juga menyatakan hal sama bahwa di dalam patung Yesus yang gondrong tersebut ada jinnya, bahkan iblis, dia katakan seperti itu. Nah, tentu hal ini sangat menarik untuk kita simak ya. Apakah pernyataan-pernyataan orang yang notabene adalah Kristen atau pengikut Yesus ini juga akan dikritisi oleh umat Kristen seperti yang dilakukan terhadap Ustadz Abdul Somad beberapa tahun silam. Nah, sebelumnya kita simak terlebih dulu cuplikan videonya.
Sebabnya kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Kita bicara patung dulu ya, kita bicara patung ya. Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Dilarang membuat patung yang menyerupai manusia laki-laki maupun manusia perempuan maupun menyerupai apapun. Jadi buat patung menyerupai Yesus manusia dilarang. Buat patung menyerupai Maria ibunya Yesus dilarang. Buat patung menyerupai apapun, menyerupai segitiga dilarang. Jadi segitiga itu termasuk patung. Ya. Termasuk patung ya, itu segitiga menyerupai apapun dilarang ya. Allah segitiga itu termasuk patung ya. Ya. Dilarang ya. Itu Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Di dalam Ulangan 27 ayat 15, patung itu kekejian bagi Allah. Anda ngerti kekejian? Patung itu kekejian bagi Allah. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 dan 2 Raja-Raja 32 ayat 22, mereka beribadah kepada patung. Nah, Allah segitiga termasuk patung karena Anda beribadah kepada Allah segitiga. Ya. Yesaya 42 ayat 8 dan 17 ya. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kemasyuranku kepada patung.
patung itu disembah sebagai Allah, ya. Jadi clear, Anda yang menyembah patung artinya Anda menjadikan patung itu sebagai Allah. Allah lain selain Allah yang benar siapa? Iblis. Jadi clear, menyembah patung adalah menyembah iblis. Clear? Ya, saya ulang, menyembah patung adalah menyembah iblis, apapun bentuknya. Patung Yesus, patung Maria, patung segitiga, Allah segitiga, Anda menyembah iblis. Nah, jadi Allah segitiga adalah iblis, betul dong? Betul. Nah, patung adalah iblis gondrong. Patung Yesusnya kan gondrong, berarti iblis gondrong dong. Betul. Betul? Siapa bisa bantah? Ya, saya menantang ya semua penyembah patung, semua penyembah Allah segitiga, saya tantang ya. Entah itu Romo, entah itu pendeta se-Indonesia, saya tantang gitu. Penyembah patung adalah penyembah iblis. Apapun bentuknya, ingat, apapun bentuknya. Mau bentuknya ornamen di dinding, yang ortodok itu semua dindingnya penuh ornamen. Ornamen Yesus. Ya, apapun bentuknya, entah bentuknya ornamen di dinding, entah bentuknya adalah Allah segitiga. Ya, gereja-gereja Anda penyembah Allah segitiga, Anda penyembah iblis. Penyembah patung Yesus berarti patung Yesusnya gondrong, berarti penyembah iblis gondrong. Siapa bisa bantah? Ya, jadi Allah segitiga adalah iblis, patung adalah iblis gondrong. Siapa bisa bantah? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan dengan tegas, ya, memang diperlukan sekarang ini, ya, sekarang ini harus tegas, diperlukan itu, ya, supaya Anda tidak terombang-ambingkan dan Anda tidak nanti disesatkan. Mosok patung Yesus disembah? Allah bilang tidak boleh membuat patung berwujud manusia laki-laki maupun manusia perempuan atau berbentuk apapun, termasuk segitiga, termasuk ornamen di dinding, apapun. Anda tidak bisa ya mendeskripsikan Allah dalam bentuk sesuatu yang berwujud, entah itu segitiga. Ya, semua gereja ya yang mengatakan dirinya Protestan and the gang itu penyembah Allah segitiga. Ya. Ada juga yang menyembah patung. Penyembah Allah segitiga ya penyembah iblis. Ya. Lah kalau penyembah patung yang wujudnya manusia gondrong, entah itu namanya Yesus, entah apapun, ya penyembah iblis gondrong. Ya, hukumannya luar biasa, Saudara, binasa di dalam Ibrani 6 ayat 6 ya. Tidak mungkin sekali lagi untuk diperbaiki ya. Anda yang penyembah patung, yang murtad, yaitu namanya murtad ya, berbalik dari Allah yang benar, berbalik dari Allah yang hidup. Berapa ya? Ibrani 3 ayat 12 kalau tidak salah ya. Itu Anda termasuk murtad dan itu termasuk bukan Kristen ya. Anda yang sekarang menyembah Allah segitiga bukan Kristen, dan Allah segitiga itu bukan Allah. Anda yang penyembah patung Yesus itu Anda bukan Kristen, dan patung Yesus itu bukan Allah. Allah yang benar adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu penyembah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang benar, juru selamat itu, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi clear ya, Allah segitiga itu iblis ya, patung itu iblis gondrong. Clear? Ya, makanya saya pernah membuat lagu Iblis Gondrong ya, tolonglah dia. Ya. Iblis gondrong, tolonglah dia. Iblis gondrong itu maksudnya patung Yesus gondrong. Karena Anda penyembah patung Yesus gondrong, maka saya membuat lagu Iblis Gondrong, tolonglah dia. Ya, clear? Ya.
Jadi clear ya, Allah segitiga adalah iblis, ya. Ya, patung adalah iblis gondrong. Ada iblis gondrong, nanti ada apa lagi? Iblis betina, ada dong iblis betina. Kalau patungnya patung perempuan, makanya itu iblis betina, ya. Karena laki-laki gondrong maka iblis gondrong, ya. Clear ya? Siapa bisa membantah bahwa patung adalah penyembahan terhadap patung, Allah yang patung adalah iblis? Siapa bisa bantah? Nggak bisa. Pak, gini Pak, kalau kami sekedar untuk karya seni gimana Pak? Boleh. Anda boleh membuat patung untuk karya seni, ya. Boleh, kenapa nggak boleh? Yang menjadi masalah itu disembah, menjadi disembah. Hayo para Tritunggal, kamu penyembah Allah segitiga atau bukan? Iya Pak, kami penyembah Allah segitiga. Itu tidak boleh. Ayo, Anda yang punya patung Yesus, kamu menyembah patung Yesus atau tidak? Tidak Pak. Allah, kalau tidak buang itu patung. Buktinya kamu sembah-sembah kok. Ayo, komplit lagi. Habis nyembah patung masih nyembah Allah segitiga. Ya, Anda nggak bisa membohongin umat. Karya seni boleh. Sekali lagi, karya seni boleh. Ya, yang tidak boleh itu disembah, nggak boleh. Ya, Anda boleh punya patung kuda, Anda boleh punya patung Yesus, nggak apa-apa. Tapi jangan disembah. Itu masalah kalau Anda sembah. Kalau patung atau ornamen segitiga boleh nggak boleh. Itu di Alkitab nggak ada segitiga, ya. Allah segitiga itu nggak ada. Dibikin aja nggak boleh, apalagi disembah. Nah, yang menjadi masalah semua gereja dari aliran Protestan, ya toh. Protestan, karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, semua penyembah Allah segitiga. Digambar saja nggak boleh, apalagi disembah. Ya, Allah segitiga itu iblis. Siapa bisa bantah? Saya tantang semua pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga. Saya tantang kamu, ya. Seluruh Indonesia saya tantang. Kalau Anda bisa membantah bahwa Allah segitiga itu adalah Allah yang benar. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Siapa bisa bantah? Ya. Jadi Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Itu kalau patungnya laki-laki lah. Kalau patungnya perempuan, iblis betina. Ya mesti begitu, tegas. Mesti tegas kita itu. Kasihan toh, ya. Sekian banyak umat kamu sesatkan dengan yang namanya Allah segitiga. Dikiranya menyembah Allah segitiga, menyembah Allah yang benar gitu. Salah. Menyembah Allah segitiga itu menyembah iblis, tak kasih tahu. Ya, menyembah patung itu menyembah iblis. Ingat, kalau untuk karya seni boleh. Patung kuda, patung apa, termasuk patung yang katanya mirip Yesus, padahal Yesus nggak gondrong. Ya, kalau Anda buat patung Yesus itu cuman katanya. Patung katanya ini Yesus katanya. Padahal Yesus nggak kayak gitu, Yesus nggak gondrong. Itu kan prank dari Leonardo da Vinci. Ya. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi clear ya. Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Nah, itu dia tadi ya, 3 pernyataan dari 3 orang yang berbeda ya. Dan kalau boleh kita jujur dan netral menilai dari ketiga orang yang membahas tentang patung ini, bisa dikatakan apa yang pernah dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu jauh dari hal untuk dikatakan sebagai penistaan agama ya. Dan kalau kita simak tadi, malahan apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tandianta ini lebih vulgar lagi ya, dan begitu terang-terangan menyatakan bahwa di dalam patung Yesus yang gondrong itu ada iblisnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan ini ya. Kemudian mengenai apa yang juga
disampaikan oleh Daniel Mananta barusan, bahwa dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, dan sepertinya dia lebih cerdas ya dalam menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, karena tadi dia sebelum memulai menjelaskan tentang patung itu sendiri, disarankan untuk khusus umat Kristen untuk terlebih dahulu membaca Yesaya 44 ya. Kalau dia bilang tadi dari 13, sebetulnya lebih lengkapnya dari nomor 9-nya ya, Yesaya 44 nomor 9 sampai 20 ya, itu akan sangat jelas dan gamblang. Dan juga seperti ayat Bible yang dikutip oleh Pendeta HDT tadi ya, perihal patung yang dilarang ya di dalam Bible itu sendiri. Nah, kemudian yang paling menarik kalau kita mau jujur dan netral untuk menyatakan hal tersebut sebagai penista dan atau tidaknya, tentu kita akan tetap berpatokan kepada kitab suci masing-masing ya. Nah, seperti halnya di dalam Al-Quran atau kemudian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang tentunya mempunyai dasar landasan yang jelas di dalam kitab suci Al-Quran ya. Salah satunya di dalam surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 54 ya, yaitu tentang manusia-manusia pada zaman Nabi Ibrahim yang memang membuat patung dan kemudian menyembahnya. Dan juga di dalam Bible itu sendiri terdapat di dalam Imamat 19 ayat 4, kemudian juga Keluaran 20 nomor 45 ya, dan Yesaya 44 nomor 13 seperti yang disampaikan oleh Daniel Mananta tadi. Jadi artinya di sini sangat jelas bahwa baik menurut kitab suci Al-Quran bahwa membuat patung apapun juga itu jelas dilarang, dan kalau masih dipaksakan tentu lama-kelamaan di situ akan dihuni oleh yang namanya makhluk halus ya, apalagi disakralkan, diistimewakan, dan bahkan dijadikan sarana ya untuk memperkuat doa, maka jelas itu sudah menduakan dari Tuhan pencipta alam semesta. Nah, begitu juga di dalam Bible juga sangat jelas ayat-ayatnya yang melarang atau tidak memperbolehkan manusia membuat patung berupa apapun juga. Nah, tentu poinnya yang paling menarik adalah kalau memang ini masih dipermasalahkan dan kemudian umat Kristen menyatakan ini adalah suatu penistaan agama, seperti halnya yang pernah mereka lakukan terhadap Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu yang menyatakan hal yang serupa ya. Apakah kemudian dengan adanya pernyataan dari kedua orang pengikut Yesus tadi bahwa di dalam patung itu ada jin, ada iblisnya, apakah mereka akan melakukan hal serupa seperti yang mereka lakukan terhadap Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu ya. Nah, kalau seandainya mereka masih menganggap ini satu penistaan agama apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan Pendeta HDT tadi, artinya jelas mereka sendirilah yang tidak mengimani atau tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada di dalam Bible itu sendiri ya. Karena sangat jelas dan terang benderang bahwa tidak diperbolehkan alias dilarang ya untuk membuat jenis patung apapun juga, apalagi di tempat ibadah ya. Nah, jadi dengan adanya pernyataan dari dua orang Kristen tadi
mengenai di patung salib ada jinnya, apakah mereka akan tetap bersuara atau akan mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh kedua orang tadi itu berdasarkan atau mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible ya. Apalagi kita sebagai umat muslim memang diharamkan untuk membuat jenis patung apapun ya, walaupun itu sebagai ornamen di dalam rumah ya, itu juga dilarang di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.